hal-hal sederhana yang bisa lo praktekin di toko Shopee kalian sekarang juga biar makin laris. Jadi cara ini bisa dipakai nih buat kamu yang misalnya belum pecah telur. Atau gini, udah jualan sih, udah pecah sih telurnya. Tapi kayak dulu, udah gitu sekarang nggak naik-naik lagi. Alias ordernya dikit-dikit aja gitu kan. Nah, terus harus ngapain sih para pemula ini biar jualannya laku khususnya di Shopee? Nah, sebelum gue bahas, buat kalian yang baru mulai, jangan lupa buat kalian klik tombol subscribe-nya dan aktifin lonceng notifikasinya ya. Yuk, kita mulai. Ini, biasanya nih, ada apa ya namanya? Bisa dibilang ada mitos, ada fakta, gue kagak tahu, tapi banyak yang bilang, kalau di Shopee itu toko yang udah cenderung ramai naik terus. Terus toko pemula-pemula, berat. Jarang banget gitu kayak ada Rocky itu apa ya, begitu lu baru buka toko baru terus lama langsung naik gitu loh, cepet gitu loh, Rocky atau Rising Star gitu ya. Cukup jarang yang seperti itu gitu ya. Banyaknya kayak udah yang lama-lama, yang udah kuat-kuat aja. Bahkan suka ada yang ngeluh, aduh sekarang berat nih, ordernya segitu-segitu aja. Terus emang harus ngapain sih gitu ya. Nah, gue mau rangkumin beberapa hal yang biasa kita lakuin nih Mea buat bikin klien kita jualannya laku. Gue banyak belajar juga dari Shopee-nya, dari pengalaman kita kayak gimana, termasuk obrolan ordal. Pengen tahu kan kayak gimana kan? Nah, jadi ini sebenarnya semua e-commerce yang urusannya ngomongin search. Jadi taktik ini ya, ini fair ngomong nih. Ini lu pakai di Shopee bisa. Lu pakai di Tokopedia bisa, lu pakai di Lazada bisa, mirip-mirip kok gitu ya. Lu pakai di TikTok kagak bisa, beda aliran nih, beda aliran. Tapi untuk yang kayak gini sebenarnya kalau kalian nonton, gue pernah ada bahas. Jadi ini juga gue dapet materinya dari Tokopedia. Mereka ada ngebahas tentang gini. Jadi ternyata buat jualan tuh ada yang namanya strategi e-commerce, ada juga yang namanya strategi marketing. Bedanya apa? Kalau e-commerce itu adalah bikin toko kalian sebagus mungkin, secakep mungkin supaya begitu orang lihat, klik, itu ada niat buat belanja atau belanja beneran. Nah, tapi itu nggak ada gunanya tanpa marketing. Kenapa? Tokonya udah bagus, tapi nggak ada yang lihat. Ya, sama aja dong. Bener nggak? Siapa yang mau beli gitu, bener nggak? Nah ya, jadi lu harus ngerti dulu ada yang namanya e-commerce, ada yang namanya marketing ya. Nah, di sini gue bakal rakumin beberapa hal yang gampang yang bisa lo lakuin langsung. Pertama nih, kalau buat toko, udah pasti gini. Lo bayangin dulu deh, lo jualan di offline, lo mau toko lo rame. Apa yang harus lo lakuin pertama? Berbenah dulu, bener nggak sih? Berbenah tuh kayak toko lo kalau di offline ya. Maksud gue, tokonya kelihatan terang, bagus, bersih. Terus mencerminkan dengan karakter kalian dijual. Maksudnya gini, contoh gini nih. Lo jualan ya di offline. Lu jualan barangnya itu mau jualan barang murah, grosiran, banyak. Terus lu bikinnya serba elegan, serba luxe. Percaya sama gua, kagak bakalan ada yang beli guys. Kenapa? Kagak cocok. Orang begitu lihat dari jauh, itu udah, ini kebagusan. Ini bukan selevelnya gua, kagak masuk. Tapi kalau grosiran yang murah-murah harus yang berantakan. Lampunya agak remang-remang, berantakan. Terus tuh kalau yang zaman dulu ya, zaman gue tau ya, zaman dulu ke grosiran karena orang tua gue dulu jujur pernah warung. Jadi kayak kalau yang toko grosiran tuh bahkan bon itu bukan pakai bon tapi pakai dus rokok, lo tau gak? Dus rokok dibuka tulis kan, oke, ordernya apa? Oke, ya rokok ini 1 slop tambah ini segini, tulisnya di dus rokok tuh nggak punya bon. Nanti dusnya srek, oke, ini lo pakai, gitu kan? Efektif banget, nah ya kan? Tapi itu adalah stylenya gitu loh. Jadi merepresentasikan kemana. Lo mau jadi apa nih? Lo mau grosir? Apa lo mau tokonya yang eksklusif? Kalau lo mau grosir, bikinlah kayak gitu. Jadi agak berantakan dikit, cincela. Tapi ada stylenya ya. Stylenya itu apa? Kalau grosir harus murah. Harus banting-bantingan harga. Ya kan? Nah, cuman gue gak tahu di e-commerce kalian bakal masih bisa gak main kayak gini. Karena main kayak gini, lo harus murah, banting-bantingan harga, profit tipis. Belum dipotong admin, dan gue nggak tahu kalian masih punya budget nggak buat iklan. Tapi itu kalau mau style grosir. Ya. Yang kedua, nah kalau mau stylenya style yang rapihan, yang bagus, yang cakep gitu kan. Nah di sini ya lu kan kalau kayak sekarang tuh ya ala kafe-kafe kekinian gitu kan, lightingnya cakep, instagramable, bagus, dekorasinya cakep, ambience-nya enak, harganya lebih mahal. Gue nggak tahu kalian suka yang mana. Coba gue kasih tahu gue di komen kalian mau jualan yang mana nih. Lo mau jadi acak-acak grosir, apa lo mau jadi yang agak modern gitu ya. Nah ini yang pertama adalah strategi e-commerce mau kemana, itu lo sesuaiin. Nah ini ngomongin kemana. Contoh, 1, foto produknya. Mau kayak gimana nih?
Mau real picture ala grosir atau mau yang seelegan mungkin. Tergantung di strategi ya. Strateginya, desainnya, terus ada value produknya. Nah, kalau lu mau bikin yang bagus, lu wajib ada value produk, ada deskripsinya bagus, bannernya bagus. Nah, ini adalah hal-hal yang bikin produk kalian bakal lebih menjual. Tapi kalau memang lu mencarinya targetnya reselleran, grosiran, ya mungkin lu nggak ada kayak gitu. Cuman satu yang diusung, harga termurah. Ada yang banting lagi. Ada yang turun lagi, sikat lagi. Untung gue nggak tahu. Gue nggak tahu karena gue udah lama, maksudnya gue udah meninggalkan main seperti itu gitu ya. Dulu pernah gue jualan kayak gitu. Gue jujur sih gue ngerasa capek. Nah gue nggak tahu kalau kalian masih mau, silakan. Gitu ya. Ini yang pertama. Gitu. Jadi e-commerce lo harus benar-benar sesuai itu merepresentasinya kemana, foto produknya kayak gimana. Nah sebenarnya gini, setiap platform itu juga ada apa ya? Maksudnya punya kayak batasan. Bukan batasan sih. Ada ini ya, ada temuan-temuan. Contoh, gue mau spill dikit. Di Tokopedia itu yang bagus tuh minimal lu butuh 5 gambar. Gitu. Jadi ada gambar 1, 2, 3, 4, 5. Dan gambar itu jangan gini. Contoh ya ini buku ya. Gambar 1 hadap depan. Gambar 2 hadap samping. Gambar 3 hadap belakang. Hadap di sini, hadap situ. 5 sudut. Benar, cakep, lu pinter. Tapi nggak gitu aja. Justru yang bagus adalah kalau lu mau ada USP-nya apa. Misalnya gini contoh, ini foto buku ya. Kelebihan bukunya adalah satu, misalnya ini kita lihat nih ya. Oh ini khusus di unboxing di video ini. Gitu ya. Satu nih bukunya tebel, misalnya kita kasih lihat isinya apa. Nanti gambar kedua itu ada misalnya, oh ini kita mau bahas apa nih? Oh ternyata di sini ada barcode-nya loh, gitu loh. Oh ternyata di sini tuh ada cerita tentang apa loh, gitu loh. Oh ternyata nanti di sini ada. Jadi ada beberapa USP. Dan biasanya 5 gambar itu 1 gambar depan, 4 tuh cerita USP. Misalnya kayak kalau gue promosi buku gue ya, ini ada 5 USP. Pertama, satu secara isi, ini lo bisa lihat secara kualitas produk sendiri, bukunya tebal. Ini kita isinya banyak cerita study case, cerita pengalaman. Terus udah gitu di buku ini juga kalian bisa lihat, ini tuh nggak cuma gambar, tapi nggak cuma tulisan, tapi banyak gambar-gambar juga disesuaikan dengan kebutuhannya. Ini yang pertama. Yang kedua, ketika lo beli ini, lo otomatis dapat kelas online-nya. Jadi ada berbagai video tentang berbagai hal yang kita nggak bisa bahas di sini. Karena kan di buku juga pasti terbatas ya. Jadi kayak isinya tuh udah jauh berkali-kali lipat. Gitu ya. Dan video kita masih updatein. Terus yang ketiga, ketika lo beli buku ini juga lo bakal dapat 1 kali konsultasi dengan tim kita. Gitu kan. Jadi lo bisa ngobrol kayak toko lo tuh kayak gimana, masalahnya seperti apa, dan lain sebagainya. Itu ada lagi yang ketiga. Gitu ya. Jadi ada 1, 2, 3. Ya itu kurang lebih gue ngasih contoh adalah 3 kelebihan. Kalau lo 4 tambahin jadi 4, tambahin 5 gitu loh. Kebayang nggak? Jadi ada buku foto depan, foto samping, kanan, kiri. Nah itu adalah yang perlu dibikin. Gitu ya. Nah terus ini adalah ngomongin e-commerce yang pertamanya. Nah terus yang kedua, kita harus mulai belajar marketing. Marketing kan gimana caranya buat kalian tuh produknya dilihat orang banyak. Nah biasanya orang ngerti cara jualan Shopee cuma sampai 1 yang pertama. Terus gitu tungguin dah. Sampai mampus dah lu tungguin ya. Tungguin makin dari 1, 2, 3 gitu kan, bosen kan. Nah sebenarnya gimana sih caranya biar kalian bisa laku gitu ya. Nah marketing ini pengaruh. Marketing ini kalian bisa bagi sebenarnya kalau kayak buat e-commerce ya. Sesimpel kayak gini. Kalian buka nih kayak di mana tuh di Shopee ya. Shopee itu Shopee, Tokopedia gitu. Sekarang tuh rata-rata punya 5 jalur traffic. Pertama ada ngomongin di search, kedua ada ngomongin konten, ketiga ada ngomongin live, keempat ada ngomongin affiliate, kelima ada ngomongin ads. Nah, kalian mau kerjain dari mana? Salah satu cara tergampang buat di Shopee itu adalah ngomongin search. Kenapa? Karena Shopee itu banyak banget nyawanya itu dari search nih gitu ya. Nah, biasanya gini, orang tuh suka bikin kayak judul. Oke, gue bikin judulnya itu yang penting adalah keren gitu ya. Judul keren tuh nggak penting guys. Jadi yang penting itu adalah judul itu bisa kebaca, muncul ketika orang cari produk kalian. Nah, itu adalah nyawa utama dari marketing. Marketing pertama unlock-nya di sini. Gitu ya. Nah, terus gimana caranya? Lo perlu riset. Gimana cara ngerisetnya? Kan itu PR-nya kan. Bener nggak? Nih, gue contohin ya. Nah, pertama lo buka ke Shopee, buka iklan produk. Jadi ini pura-pura kayak mau ngiklan. Terus udah gitu pilih manual, pilih satu produk. Begitu kalian masukin di halaman pencarian. Nah, di sini lu cari nih mau jualan apa. Misalnya kita kan mau Ramadan ya. Kurma misalnya nih. Nah, ketika kurma muncul nih 1.351.000. Nah, ini kalian perlu cari, tugas kalian adalah mencari keyword mana aja yang bagus, yang rame, yang kira-kira banyak orang cari. Nah, keyword ini itu adalah tempat di mana kalian bisa muncul. Ibarat gini, lo mau mancing, ya, gue selalu mengibaratkan jualan kayak mancing. Lo harus tahu kolam mana yang basah. Bukan basah, kolam juga basah ya. Yang ada ikannya, bener nggak? Karena kalau kolamnya nggak ada ikannya, ya nggak ada gunanya. Bener nggak? Cari tahu dulu kolam mana yang ikannya banyak. Nah itu yang harus kalian cari. Caranya gimana ya? Sebenarnya caranya kayak gini sih.
Ini jujur kalau secara manual ya, jujur gue sendiri ya sampai sekarang gue udah muak ngelakuin riset harga, terutama kalau dilakukan secara manual kayak gini. Kenapa? Karena kalau manual artinya ini harus gue lakuin nih. Ya nih lu lihat deh. Nah pertama kan kita nggak mungkin cuma oke barang gue kurma ya udah kurma aja, kan barang kalian banyak, bener nggak? Lu jangan cuma satu nama cari, misalnya nama pertama adalah kurma, udah gitu kalian kopi, berapa volume pencariannya? Kenapa kalian perlu kopi? Karena kalau kalian nggak kopi, kalian nggak tahu dong. Kan kita harus urutin, bener nggak? Rekomendasi berapa? Ini ngomongin persaingan. Jadi 3. Nah ini tuh 3 yang penting nih. Nah udah gitu apalagi nih dari kurma. Nah kita lihat lagi harga kurma kah? Kalau harga nah contoh ya, katanya kita cari harga kurma itu cuma 1.400. Turun kan? Nah di sini kayak gini. Harga kurma. Nah persaingan berapa nih? Nah kayak gini. Kebayang ya? Maksud gue ya. Nah ini kalian harus ngelakuin seperti ini. Gitu ya. Nah terus berapa banyak lu cari kayak gini? Sebanyak mungkin. Ya 50-100, makanya gue bilang gue jujur gue udah enak. Dan gue seneng banget ketika gue nemuin namanya Shop Easy Tools. Ini bener-bener tools yang anjir, ini life saving banget. Kenapa? Contoh gini, gue mau ngeriset tentang kurma. Gue tinggal ketik di sini, kurma kayak gini, jumlahnya misalnya gue mau 50 pencarian. Udah gitu, ya udah gue tinggal klik cari. Udah gitu ya udah, kita ngopi dulu aja. Ya, dan gue baru nyeruput sudah keluar hasilnya. Gitu ya. Nah, dari sini dia langsung keluarin nih. Oke, thread. Ini dia. Semua kata kunci berhubungan dengan kurma atau yang dianggap mirip dari buku yang produk yang tadi gue klik. Karena produk kita di buku, jadi ya ada bukunya suka muncul ya. Tapi kalau produk yang relevan enggak. Nah, ini kan muncul nih volume pencarian berapa. Nah, sekarang dari sini kalian tugasnya adalah menyortir keyword mana yang bagus, keyword mana yang nggak bagus. Misalnya, keyword yang bagus itu adalah pertama pencarian banyak, kedua lu harus lihat ada intentional buying, niat buat beli. Contoh kurma 1.300.000, korma 10.900, betul nggak? Terus udah gitu kurma 1 kilo termurah. Nah ini kan lu bisa lihat nih niatnya nih. Kalau harga lo yang mahal jangan harga termurah, ya kan? Udah termurah lebih dikit, kurma 1 kilo lebih banyak. Kurma asli, kurma bagus, kurma beli 1 gratis 1. Tuh, kurma gratis ongkir. Nah, di sini tugas kalian adalah menentukan mana yang oke. Nah, kalau udah ketemu, kita susun. Makanya butuh datanya banyak. Data semakin banyak, semakin gampang. Kita susun berdasarkan dari kiri ke kanan bacanya, dari yang besar dulu. Dan menurut gue gini, kalian kalau misalnya lihat nih, ini kan ada yang gede-gede ya. Yang gede itu apakah kalian bisa lawan atau enggak? Kalian juga bisa riset juga. Barang gue laku nggak ya kalau ditandingin sama mereka gitu ya. Nah di Shop Easy Tools ini bisa juga nih kalian riset persaingan kalian di kata kunci tersebut seperti apa, jadi lo bisa menang atau nggak ketahuan. Enak banget ya gitu. Makanya gue bilang ini salah satu tools yang wah life saving banget ya gitu. Buat lo yang mau ini ya, buat lo yang mau pakai gitu ya, nanti mungkin ada linknya di sini, lo coba beli deh, itu gue rasa sangat membantu gitu ya. Nah setelah lu riset, nah nanti lu bikin dari kiri ke kanan. Nah ini udah jadi posisi. Nah ini baru ngomongin tentang marketing, baru satu cara. Cara lain apa? Nah tadi kan gue bilang ada 5. Kalian pilih mana yang bisa kalian lakukan. Jangan lakuin 5-5-nya langsung karena gue. Mana yang bisa kalian lakukan. Jangan lakuin 5-5-nya langsung karena gue yakin lu pasti bakal tidak kuat. Menurut gue lakuin 1 atau 2 dulu. Misalnya lu lakuin riset sama lu lakuin yang namanya misalnya bikin konten. Promosi di sosmed, suruh orang buat beli langsung di produk di tokonya gitu. Dan ini laku ini kayak gimana, misalnya gini, banyak seller ya suka salah gini. Oke, ini jujur ya, ini teman gue ada yang lagi ngalamin gitu ya. Jadi teman gue ini ada yang baru bikin toko produknya produk beauty gitu ya. Dan dia tuh ketika lagi nge-launching itu langsung menambahkan 600 SKU. Dalam hati ya gue sih begitu lihat, oke, ini gue udah bikin 600, dalam hati wah gila lu, langsung semua 600, mati lu hidup lu. Buang waktunya lama, ininya capek, belum tentu laku gitu kan. Nah sebenarnya kalau yang bagus gimana, nguploadnya jangan langsung sekaligus, satu-satu lu lihat dari mana yang paling bagus, itu lu langsung promosiin gitu. Karena kalau langsung ngangkat 6 ya susah, semuanya dikerjain susah, berat, satu-satu gitu ya. Nah, karena dari satu-satu tuh tugas kita cuma satu nih, langkah ketiga. Tadi kan kita ngomong e-commerce, yang kedua kita ngomong marketing, yang ketiga adalah lu harus menemukan produk calon hero. Dan produk calon hero bisa diketahui dari mana? Ketika lu punya produk, lu upload,
tugas berikutnya cari traffic, dikasih marketing, produk mana yang pecah telur duluan. Yang pecah telur duluan, itulah yang punya harapan nanti buat kita promosikan supaya kedepannya semakin laku. Gitu. Kalau misalnya enggak, ya itu berat. Gitu ya. Jadi itu yang perlu dilakuin. Nah, ini sebenarnya yang gue tadi ceritain ke kalian. Ini kalau di Nakom adalah beberapa step-step yang dilakuin. Di mana tuh kita punya namanya jasa launching produk. Nah, jasa launching produk, nah ini tuh kita ngelakuin kayak gini. Gitu. Bahkan kita udah punya target nih. Kayak kalau SKU itu kelihatannya bagus, 1 bulan pertama itu targetnya adalah punya dapat 100 ulasan. Gitu ya. Jadi nah ketika ada 100 ulasan, itu produknya bakal cenderung lebih bagus lagi buat ke depannya. Gitu ya. Nah, kalau buat kalian yang aduh, gua pengen produknya cepet laku nih atau susah pecah telur nih segala macam, lu bisa cobain di kita yang namanya jasa launching produk ini tadi. Gitu ya. Nah, jadi kurang lebih itu beberapa step yang kalian bisa lakuin buat toko kalian makin laku. Nah, kasih tahu sama gua kalau kalian punya pertanyaan, tulis di komen, jangan lupa like dan share ke teman-teman yang lain.